Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman di Minggu Advent yang ketiga. Bacaan Gereja Kristen Pasundal Sinodal mengajak kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan ayat 19 sampai 28. Mari berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang rindu menemukan sapaan-Mu melalui firman kebenaran. Kami telah hadir di sekitar kami, hadir pula saudara-saudara kami ya Tuhan. Teman-teman seiman yang semuanya bersama-sama menantikan petunjuk-Mu supaya kami sungguh menemukan berkat dan rahmat. Supaya kami dibaharui di dalam firman Tuhan, di tengah-tengah berbagai kendala-kendala kehidupan yang harus kami jalani, alami dan lalui. Biarlah kami tetap kuat melakukan segala perkara Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya kami menjadi berbuah dan tetap menjadi berkat. Kami menantikan sabda-Mu Bapa di sorga, di pagi ini, hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita sekalian Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, supaya seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan, Maranatha. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya senantiasa terus mengajak kita bertanya kepada diri kita sendiri tentang siapakah kita. Supaya kita tidak kehilangan orientasi kita, supaya kita tetap sadar siapa sesungguhnya diri kita. Kita adalah gereja, bukan? Apa artinya gereja? Mari kita jawab sendiri. Gereja adalah saya, gereja adalah mereka yang telah mendapat anugerah keselamatan. Tidak salah. Dan tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab atau panggilan gereja adalah membawa kabar baik tentang kasih dan cinta Tuhan kepada dunia. Seperti halnya yang sudah Ia nyatakan kepada saya. Jelas saudara-saudara. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi kabar baik itu sendiri. Jelas, tapi ini tidak sederhana dan tidak mudah. Menjadi kabar baik itu sendiri. Menjadi kebaikan itu sendiri. Sudahkah gereja menjadi kabar baik? Atau jangan-jangan sebaliknya gereja membawa kabar burung yang menyesatkan dan menjadi kabar buruk itu sendiri. Mari kita introspeksi senantiasa, saudara. Saudaraku, apakah masalah kita sebagai gereja yang ada di dalam pikiran kita ketika disampaikan pertanyaan seperti itu adalah, ya masalah gereja kita ya gedungnya masih kurang luas Pak misalnya. Masalah gereja kita adalah kita belum mempunyai gedung yang representatif dan seterusnya. Masalah gereja kita adalah gedung gereja kita ini belum ada menaranya misalnya. Untuk gereja lain, puji Tuhan gereja saudara sudah ada menaranya saudara. Masalah gereja kita kami masih kecil Pak, begitu ya. Umatnya masih sedikit Pak, jemaatnya masih terdiri dari beberapa keluarga saja Pak. Ketika ditanya apa masalah gereja kita, selalu Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam pikiran kita adalah hal yang seperti itu. Kekurangan-kekurangan seakan-akan menyalahkan, menyesalkan keberadaan diri sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, kalau yang berada dalam pikiran kita, yang berada menjadi wawasan kita masih sekitar itu, saudaraku, kita tidak akan pernah menggapai atau bahkan sekedar menyentuh panggilan atau tanggung jawab gereja secara hakiki. Yakni untuk menjadi ujung tombak hadirnya Shalom. Dan ini yang diperlukan oleh kehidupan. Hadirnya Shalom ini yang diperlukan oleh dunia, oleh masyarakat. Dunia dan masyarakat kurang perlu untuk melihat menara gereja yang makin tinggi, kubah tempat ibadah yang makin besar, itu kurang perlu dilihat. Tapi yang dibutuhkan oleh manusia, oleh kehidupan, oleh masyarakat adalah adakah Shalom? Adakah kesejahteraan? Adakah ketenangan dan ketentraman di tengah-tengah kehidupan kami? Di tengah-tengah kehidupan saya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji syukur kita punya seorang presiden, Bapak Jokowi, yang berani, yang tegas. Yang kita simpulkan beliau bisa melihat dengan jelas apa yang negeri ini perlukan. Dan oleh karena itu, ia gariskan apa yang harus diprioritaskan. Di tengah-tengah misalnya KKN, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan berbagai penyalahgunaan kewenangan yang terus terjadi, beliau mencanangkan, mari kita lakukan revolusi mental. Untuk menaikkan produksi, untuk menaikkan daya saing, beliau menyampaikan moto kerja, kerja, kerja. Luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Bahkan dalam kekesalannya, saudara-saudaraku dalam Tuhan, diulang-ulang oleh media beliau berkata, kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Dengan cara saya sendiri. Luar biasa ya. Ini ungkapan keseriusan Bapak Ibu Saudara. Sekaligus keberanian yang beliau sebagai presiden nyatakan. Dalam rangka menanggung jawabi tugas dan tanggung jawabnya. Supaya Shalom dihadirkan. Supaya damai sejahtera, kesejahteraan itu bisa tumbuh. Saudara-saudara. Kita patut mengacungkan jempol kepada orang-orang yang memiliki keberanian seperti ini. Nah, di tengah-tengah kemurungan hidup karena pandemi COVID-19. Segalanya serba susah. Ada seorang yang kembali dari Arab Saudi, Habib Rizik Syihab, mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Bapak Ibu Saudara, akhlak adalah perangai, akhlak adalah tingkah laku atau kebiasaan yang dilakukan secara sadar, lalu kemudian menghasilkan kebaikan. Atau hal-hal yang berharga, yang nyata berharga. Ajakan yang baik saudara-saudara. Di tengah-tengah kemerosotan akhlak manusia di republik ini, di negeri ini. Dengan sangat berani beliau bersuara keras. Bagaikan singa yang marah. Menerpa kiri dan kanan, melabrak atas ke bawah. Kita setuju saudara-saudara dengan ajakannya untuk mengadakan revolusi akhlak dalam diri kita masing-masing khususnya. Ini baik, ini tidak ada yang salah saudara-saudara. Nah, kalaupun beliau kemudian berurusan dengan pihak keamanan, tanyakan ke bapak-bapak pihak keamanan. Di mana kelirunya gitu ya. Itu bukan porsi kita saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, bahwa ajakan untuk revolusi mental, ajakan untuk revolusi akhlak itu baik. Itu penting. Di tengah-tengah kondisi manusia yang seperti ini. Nah saudara-saudara, kurang lebih dalam suasana dan kondisi yang mirip sama dengan itu. Itulah gambaran bacaan kita. Suasana atau situasi bacaan kita. Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh atau dalam penaklukan bangsa Romawi. Hidup masyarakat serba susah, pajak atau upeti yang berat. Sementara raja dan kaum bangsawan hidup dalam kesenangan sendiri, mencari keamanan sendiri, berkubang dengan kemewahan katimbang melindungi, membela rakyat. Demikian juga ahli-ahli agama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menambah beban masyarakat dengan aturan-aturan agama Yahudi yang dibuat makin menjelimet, kaku, dan menjadi kuk bagi masyarakat Yahudi. Nah, dalam kondisi seperti itu hadirlah Yohanes Pembaptis yang menjuarakan atau mengajak seakan-akan masuk dalam revolusi mental atau revolusi akhlak. Bertobatlah, kata Yohanes Pembaptis. Di tengah-tengah situasi kondisi tadi. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat, katanya. Saudara dalam Tuhan. Lalu datanglah banyak orang menghampirinya. Yang menyatakan setuju terhadap ajakannya untuk bertobat. Saya bertobat, kami bertobat. Baptislah kami Bapak Yohanes. Berduyun-duyun orang menjadi pengikutnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Makin banyak pengikutnya. Makin tenar namanya. Makin besar pengaruhnya. Apalagi saudara-saudaraku ketika ia melihat ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama Yahudi datang.
Dengan keras ia berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Katanya kepada ahli agama, saudara. Hasilkanlah buah yang baik sesuai dengan pertobatan, katanya. Sebab Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu, katanya. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, bukan sekedar dari keturunan. Jangan bangga dengan keistimewaanmu karena keturunan dari Abraham. Tapi harus bangga apabila engkau bertobat. Kalau engkau melakukan perkara-perkara yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Itulah pribadi yang hebat, yang luar biasa bagi Allah. Kalau soal keturunan, Allah dengan kuasanya sekali lagi bisa menghadirkan keturunan Abraham dari batu yang ada, saudara. Jadi bukan itu yang utama. Bukan soal anak Abraham. Tapi bertobatlah. Karena apa katanya? Karena kapak sudah tersedia. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara dalam Tuhan, luar biasa beraninya Yohanes Pembaptis. Bahkan ia datangi halaman istana, ia tegur raja dan para bangsawan karena melakukan hal yang amoral. Ia berani dan tidak pandang bulu, saudara-saudara. Saudara-saudara dalam Tuhan, oleh karena itu sekali lagi banyak kemudian pengikutnya. Banyak yang bangga kepadanya. Nah, ketika namanya sudah terkenal, saudara-saudara, ada yang bertanya kepadanya. Ada yang mungkin karena alasan was-was, suruhan orang-orang tertentu bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" "Aku bukan siapa-siapa," kata Yohanes Pembaptis. "Apakah engkau Mesias?" Mesias, saudara-saudaraku, adalah penyelamat Israel yang dinantikan, yang dijanjikan oleh kitab suci, yang dinubuatkan oleh para nabi. Kalau ada orang berani mengatakan dia adalah Mesias, mungkin ada kesempatan bagi suruhan orang yang nanya itu untuk menangkap. Mungkin begitu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masalahnya kalau Yohanes Pembaptis mengaku saat itu ia Mesias, juga pasti banyak orang yang mendukungnya. Saudara dalam Tuhan, tapi Yohanes berkata, "Bukan." "Apakah engkau Elia?" Siapa Elia? Bapak Ibu Saudara, seorang nabi yang sangat dihormati dalam sejarah Israel. Bahkan menurut tradisi Israel, Nabi Elia ini enggak pernah ada kuburannya karena langsung diangkat ke sorga. Jadi kapanpun ia bisa datang. "Apakah engkau Elia?" "Bukan," kata Yohanes Pembaptis. "Apakah engkau nabi yang akan datang?" Itu bukan. "Jadi siapa engkau?" Mereka penasaran. "Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Siapkanlah jalan bagi kedatangannya." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang Yohanes kedepankan bukan keuntungan dirinya sendiri, bukan misi pribadinya sendiri. Kalau itu yang menjadi pegangannya, ia diangkat rame-rame oleh masyarakat Israel yang sudah sangat mengaguminya, yang selama ini menanti-nantikan sosok Mesias untuk memimpin bangsa itu dalam perubahan besar, khususnya menghadapi penjajah. Tapi kesempatan itu tidak diambil. Kesempatan yang salah itu tetap salah menurut Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah contoh. Ini adalah teladan bagi kita. Berjuanglah dengan tulus, bekerjalah dengan semata-mata untuk kepentingan kebaikan bersama. Bukan semata-mata untuk kebaikan, kepentingan dan kebanggaan dirimu sendiri. Itulah yang diridhoi, yang dimaui oleh Tuhan.
Itulah visi, itulah misi, itulah hal yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, buatlah dengan hidupmu supaya nama Allah yang semakin dimuliakan, yang semakin ditinggikan. Jangan jadikan hidupmu itu hanya untuk membangun kebanggaan diri. Tapi bekerjalah, tapi giatlah, tapi berkaryalah sebaik mungkin, seserius mungkin untuk membangun dan mengembangkan kehidupan bersama ini menjadi lebih baik. Itulah kepada mereka seperti itulah Tuhan akan mengangkat jempolnya dan pada saat bersamaan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan, itulah panggilan yang menjadi perenungan kita di Minggu Advent yang ketiga. Tuhan memberkati. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Yesus Kristus itu